Dalam konteks Ramadan sebagai syahrul Quran, maka semestinya umat Islam itu memang punya perhatian yang lebih, yang ekstra terhadap Al-Quran ya, di bulan Ramadan. Di Imam Suyuti itu ada kitab beliau yang bagus sekali, cukup ringkas tapi cukup baik ya, berkaitan dengan adab. Tibyanu fi adabi hamalatil Quran ya. Itu adab-adab bagi orang yang mengemban Al-Quran ya, yang gemar menghafal dan sebagainya. Itu ada banyak adab yang beliau sampaikan, tapi kalau kita ringkas itu bisa kita sebut ada 4 lah yang besar, yang pokok. Yang pertama, umat Islam itu gemar membaca Al-Quran ya, harus gemar membaca Al-Quran. Tentang gemar baca Al-Quran ini rasanya umat Islam tidak perlu dimotivasi lagi ya. Sekarang ini bulan Ramadan luar biasa ya. 1 juz itu sehari bisa, bahkan lebih. Makanya ada yang khatam Al-Quran lebih dari sekali ya. Maka ini sudah kebiasaan yang bagus ya, tinggal dipertahankan dan dijaga terus. Nah, jangan sampai terjadi ironi begini, 1 bulan Ramadan bisa khatam, 11 bulan nggak bisa khatam. Itu ironi. 1 bulan Ramadan bisa khatam bahkan lebih dari sekali, tapi 11 bulannya sekali saja nggak bisa khatam. Maka harus betul-betul banyak membaca Al-Quran, meskipun nanti Ramadan juga sudah selesai ya. Kemudian yang kedua, setelah gemar membaca juga berusaha menghafalkan. Penting ini. Bahkan cara terbaik untuk sering membaca Al-Quran itu adalah dengan menghafalkan. Mengapa? Pertama, karena orang yang menghafalkan Al-Quran itu pasti dia akan banyak membaca dulu biar bisa hafal ya, kan biar bisa hafal dia harus banyak baca kan, 1. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan baca hafalan dia juga pasti banyak baca, murojaah, dia mengulang-ulang. Itulah sebabnya orang yang menghafal Al-Quran itu pasti banyak membaca Al-Quran. Karena untuk menghafal sendiri dia butuh banyak membaca, kemudian untuk mempertahankan hafalan pun dia juga perlu mengulang-ulang, ya baca lagi berulang-ulang. Kelebihan lainnya, penghafal Al-Quran itu bisa saja tidak membutuhkan mushaf. Sementara kalau tidak menghafal, untuk membaca Al-Quran dia harus ada mushaf dulu. Ya, dia harus buka dulu mushafnya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dalam keadaan wudu terlebih dahulu. Sementara bagi penghafal Al-Quran itu dia tidak harus pakai mushaf, dia bisa murajaah hafalannya apa mushaf, dan itu boleh dilakukan tanpa wudu. Nah, naik motor ya dari sini kemana ya, dari ya Citraland ini ke Kendari Cakdi itu bisa 1 juz lah, itu Suratul An'am itu bisa selesai itu. Dari sini ke Kendari Cakdi naik motor ya. Kalau pulang pergi itu surah Ali Imran bisa selesai sepanjang itu. Kalau dari sini ke mana, ke Wotobi saja ya, atau Unaha itu Al-Baqarah selesai itu ya. Daripada kita naik motor hanya lihat pemandangan saja tuh. Naik motor tuh ngapain, lihat saja, lihat ya. Jadi kalau ada hafalan kita bisa murojaah ya. Banyak, pasti orang yang menghafal Al-Quran itu banyak membaca, entah itu untuk menghafalnya atau untuk mempertahankan hafalan ya. Makanya sangat dianjurkan kaum muslim itu menghafalkan Al-Quran ya. Apalagi sekarang ini, zaman sekarang ini metode sudah banyak sekali, tinggal mau apa enggak sih ya. Mau enggak menghafalkan. Jadi kalau Ramadan lalu kita sudah terbiasa mengkhatamkan Al-Quran ya, maka coba ya Ramadan tahun ini ada yang beda sedikit, apa itu? Menambah hafalan ya, tambah hafalan ya. Mudah-mudahan nanti ya, setelah hafalan selesai kita itu bisa 1 juz 1 hari tanpa lihat mushaf. Nah, kalau sekarang kan masih 1 juz sehari lihat mushaf ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah hafal nanti bisa 1 juz sehari tanpa lihat mushaf.
atau bisa 2 juz satu hari, 3 juz satu hari, terserah mah kalau sudah hafal. Bacaan santai itu, kalau santai itu setengah jam 1 juz itu santai, tidak terlalu kencang juga, tidak terlalu lambat, kurang lebih setengah jam lah 1 juz santai. Jadi kalau sehari ya bisa 3 juz 4 juz bisa. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi gemar membaca, kedua menghafalkan. Nah yang ketiga, adab terpenting juga bagi hamalatul Quran itu adalah apa? Dia berusaha mempelajari tuntunan-tuntunan, kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian itu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi mempelajari Al-Qur'an itu wasilah agar kita menjadi manusia terbaik. Pelajari Al-Quran itu banyak aspek, bukan hanya mempelajari bagaimana cara membaca, ya, mempelajari tajwid, ya, tahsin, ya, dan sebagainya. Itu juga penting, ya. Jangan sampai ada muslim tidak bisa baca Quran dengan benar. Ya, penting juga itu belajar tajwid Al-Quran, ya. Apalagi kalau dia sering mengimami sholat, bacaannya buruk, nah, itu tidak bagus, ya. Baca Al-Fatihah saja salah-salah, tidak sah itu sholatnya itu. Kemudian mulai dia mempelajari lagi yang lain, ya. Kalau sudah tahsinnya bagus, ya, sudah baik baca Al-Qur'annya, dia pelajarilah kandungan-kandungan, ya, bagaimana tafsir para ulama tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Mulai yang pendek-pendek, ya, juz amma, ya, nggak apa-apa. Juz amma itu banyak ayat tentang akidah, ya, banyak ayat tentang iman kepada Allah, hari akhir, ya, dan sebagainya. Ada kisah-kisah, sebagian kisah para umat terdahulu. Itu bagus, ya, untuk membentuk akidah, ya, untuk membentuk nafsiyah yang kokoh. Nah, setelah itu bisa nanti belajar lagi. Setelah itu tuntas, masuk ke juz 29 atau juz 1. Apa-apa, ya. Semakin mendalami, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, level keempat itu adabnya adalah apa? Mengajarkan Al-Quranul Karim. Ajarkan apa yang sudah diketahui, diajarkan. Nah, mengajarkan ini juga tidak harus menunggu kita pakar di bidang itu, tidak harus. Berapa yang ditahu segitu yang diajarkan, ya. Makanya Nabi sebutkan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meski 1 ayat. Artinya meski sedikit. Nah, yang sedikit ini yang menjadi kewajiban kita menyampaikan. Baru tahu tentang tajwid, bagaimana membaca yang benar. Nah, itu yang bisa disampaikan. Ya, ada masjid TPA dekat rumah, atau kalau belum ada TPA-nya bentuk sendiri. Ya, jangan sampai ada tetangga masjid, tetangga kita yang nggak bisa baca Quran karena nggak ada yang ngajari. Sementara kita bisa. Ya, datang ke pengurus masjid, sini sudah ada TPA belum? Belum ada. Kalau ada ya kita bikin. Ya, ajari anak-anak kecil dulu, nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, yang kelima, itu adalah mengamalkan Al-Quranul Karim, ya, menerapkan kandungan isinya. Dan justru inilah level kelima, inilah sesungguhnya yang menjadi fungsi Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Tadi kita baca hudal linnas, atau di ayat yang lain hudal lil muttaqin. Dia bisa terwujud sebagai petunjuk, sebagai pedoman itu ketika dia diterapkan. Jadi memang Al-Quran itu dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, membaca Al-Quran tadi, ya, menghafal itu baru level awal itu. Jadi jangan juga begini berbangga diri kalau sudah hafiz misalnya. Mohon maaf, itu baru level dasar. Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan semata dibaca. Al-Quran itu solusi atas berbagai problematika, dan sebagai solusi dia tidak cukup sekedar dibaca. Ada tamsilnya Abul A'la Al-Maududi, itu bagus sekali, ya, ketika beliau menggambarkan tentang, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang yang sering membaca Al-Quran, dia menghafal, dia banyak bacaan Al-Qurannya, ya. Apakah dia sudah cukup beradab terhadap memenuhi hak-hak Al-Quran? Ternyata kata beliau belum, yang begitu belum.
Karena Al-Quranul Karim itu sebagai pedoman. Ya, ibarat orang itu sakit, ya, umat manusia ini kan sakit. Ya. Ibarat dia sakit, dia datang ke dokter. Oleh dokter dikasih apa? Dikasih resep. Kasih kertas ada tulisannya resep. Kemudian dia ambil resep itu, pasien mengambil, dia baca. Apakah pasien membaca resepnya sembuh? Enggak. Belum. Membaca resep itu baru tahap awal, ya. Belum sembuh dia dari muskilah, dari problematika yang dia alami. Maka kalau umat manusia ini mau sembuh, tidak cukup Al-Quran itu sekedar dibaca, tapi betul-betul harus dijadikan sesuai fungsi pokoknya sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, kandungan-kandungan Al-Quran tadi, penjelasan dia tentang halal dan haram, ya, penjelasan dia pembedaan antara al-haq dan batil. Nah, itu fungsi utama Al-Quran. Ya. Maka penting bagi kita mewujudkan itu. Ya. Nah, dengan tahapan-tahapan tadi harus diperhatikan juga, ya. Jadi kurang tepat juga kalau ada dai ya gembar-gembor mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, tetapi baca Al-Quran saja berantakan, belepotan. Dan tidak pas juga. Atau malas baca Quran, itu juga kurang pas. Maka dai itu adab ini dipegang semua, ya, dia berusaha gemar membaca, berusaha menghafalkan, mempelajari kandungannya, mengajarkan, ya, kemudian mengamalkan atau menerapkan dalam kehidupan.